Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya Marlia Revianti dalam segmen Halo Dokter. Dan pada kesempatan hari ini kita akan berbicara masalah imunisasi. Tentunya pemirsa di rumah sudah biasa ya mendengar kata imunisasi, apalagi oleh ibu-ibu yang anak-anaknya masih kecil. Sering diinformasikan oleh pemerintah bahwa sebenarnya imunisasi itu sangat penting dan merupakan hak daripada anak dan kewajiban orang tua untuk memberikan imunisasi secara lengkap kepada anak. Nah, untuk itu kita akan membahas pada kesempatan hari ini mengenai pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak, dan sudah hadir bersama saya di sini Dr. Herdianti Dwi Putri, spesialis anak yang merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Islam Az-Zahra. Selamat sore, dokter. Sore. Apa kabarnya, dok? Alhamdulillah baik. Banyak pasien nggak? Lumayan. Sekarang lagi banyak kasus apa, dok? Kalau sekarang lagi banyak demam berdarah. Oh, lagi banyak demam berdarah ya, walaupun udah musim panas. Nah, itu juga nanti akan ada vaksinnya juga ya, dok. Ada beda. Nanti kita akan berbicara. Nah, saya ingin bertanya dulu sebenarnya, dan mungkin banyak pemirsa di rumah yang belum mengetahui sebenarnya imunisasi itu apa sih? Apa yang dimasukkan itu dan kenapa itu penting? Oke. Jadi kalau untuk imunisasi itu sendiri definisinya adalah proses pemberian imun atau pada seseorang. Jadi cara pemberiannya itu bisa aktif atau pasif. Nah, aktif itu dengan cara vaksinasi, makanya itu yang kita pemberian vaksin. Sedangkan kalau cara pasif itu dengan pemberian langsung antibodinya, misalkan pemberian imunoglobulin. Nah, jadi kalau yang kita lakukan itu biasanya kan memang vaksinasi. Jadi kita memberikan antigen kepada tubuh agar terbentuk terangsang antibodi sendiri dari tubuh pasien itu sendiri. Oh, artinya yang kita berikan tuh tujuannya untuk melindungi si anak ya dari penyakit, begitu ya, dok? Ya? Dan imunisasi ini kan sebenarnya tidak hanya pada anak-anak saja. Kita ketahui bahwa ketika COVID kemarin kan kita semuanya diimunisasi. Nah, mungkin dokter bisa jelasin sedikit imunisasi itu mengapa penting pada anak? Baik, jadi kalau imunisasi itu kenapa penting? Karena pertama, imunisasi itu sendiri berfungsi untuk mencegah penyakit dengan cara memberikan antibodi spesifik. Apa itu antibodi spesifik? Antibodi spesifik itu adalah imun kita yang dibentuk yang spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi misalkan untuk penyakit campak itu tubuh akan membentuk antibodi spesifik campak yang benar-benar kalau ada campak antibodi ini yang langsung menyerang gitu. Jadi karena imunisasi ini sendiri khusus, tertuju dan spesifik, makanya imunisasi itu sangat penting untuk dilakukan. Kemudian kenapa sih imunisasi itu harus kita berikan sampai berkali-kali? Jadi imunisasi ini sendiri karena untuk pembentukan antibodi itu kadarnya kan tidak selalu menetap. Jadi untuk agar antibodinya itu mendapatkan kadar yang stabil dengan efek proteksi yang maksimal, makanya pemberiannya itu ada yang sampai 3 kali, ada yang pemberiannya 2 kali. Itu makanya mengapa juga imunisasi itu penting, karena pemberian imunisasi itu akan menyebabkan kesakitan itu menjadi lebih ringan, jadi komplikasinya tidak berat. Jadi mengurangi kecacatan dan kematian. Oke, jadi pemirsa di rumah tadi udah dijelasin sama dokter. Jadi bahwa sebenarnya penting sekali imunisasi itu. Dan ternyata imunisasi itu bukan berarti kita nggak terserang penyakit sama sekali ya, dok ya? Iya, betul. Jadi kalau imunisasi itu kita masih ada kesempatan untuk terkena penyakit tertentu, tapi efeknya akan lebih ringan. Iya, lebih ringan gejalanya. Iya, gitu. Gejalanya lebih ringan, lebih cepat sembuh. Gitu. Mungkin dokter bisa memberikan contoh spesifik nih biar pemirsa di rumah tuh nggak ragu untuk misalnya kalau campak lah misalnya. Kalau efek terberatnya tuh kita kan jarang sekali sudah melihat komplikasi berat dari campak. Nah, itu tuh misalnya kalau di imunisasi tuh gejalanya tuh ringannya tuh jadi bisa seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh campak ya. Kalau campak itu kan biasanya kalau kondisi ringannya itu cuma ruam-ruam, merah, demam. Tapi kalau untuk kondisi beratnya itu bisa sampai ke infeksi paru atau pneumonia. Bisa sampai seperti itu, bisa meninggal artinya. Bisa sampai juga ke radang di otaknya, itu juga bisa. Karena itu seperti penyakit-penyakit seperti misalkan TBC. TBC itu yang kondisi yang ringannya itu memang misalkan batuk, gagal tumbuh. Tapi kalau untuk kondisi beratnya itu juga bisa menyebabkan radang otak dan kematian. Makanya untuk pemberian imunisasi itu penting sekali untuk mengurangi
komplikasi berat dan kematian pada penyakit-penyakit tersebut. Ya, jadi artinya kalau mendengarkan penjelasan dokter tadi, dokter Danti tadi, penting sekali loh imunisasi itu. Jadi ibu-ibu ini kan suka mikir, oh udah diimunisasi kok masih sakit. Ternyata sakitnya tuh ringan banget dibandingkan dengan komplikasi berat tadi yang dokter ceritakan. Nah dok, tapi kan katanya anak-anak ini kan beberapa kali ya diimunisasi kan ada yang dari lahir ya doknya, dari lahir betul. gitu. Mungkin dokter bisa ceritain dulu sih sebenarnya imunisasi apa saja yang wajib. Mungkin jangan-jangan ibu-ibu di rumah nih pada nggak tahu nih imunisasi yang harus dilakukan pada anaknya. Oke, jadi untuk imunisasi sendiri yang wajib itu ada sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah secara gratis. Itu bisa untuk 12 penyakit sekarang. Jadi mulai dari difteri, pertusis, tetanus, TBC, sekarang sudah ditambah pneumokokus untuk pneumonia juga. Kemudian ada rotavirus. Rotavirus itu untuk diare, terutama pada anak-anak usia kurang dari 6 bulan. Kemudian kita ada campak. Dan ya itu yang vaksinasi yang aktif yang ada di pemerintah. Iya. Jadi kalau tadi dijelasin sama dokter Danti ya bahwa ternyata sebenarnya pemerintah itu ngabisin duit dong dok ya untuk memberikan vaksin secara cuma-cuma, tapi masih ada aja yang nggak mau tuh dok. Nah itu gimana dok? Ada nggak dokter menemui dalam praktek sehari-hari? Iya, itu makanya sebenarnya ada juga ibu-ibu yang mungkin masih ragu kenapa sih harus dikasih vaksin berulang-ulang pula, terus capek misalkan biayanya ini. Tapi lihat dulu apa keuntungan dari vaksin tersebut. Jadi secara sudah terbukti juga secara klinisnya juga untuk anak-anak yang terkena penyakit itu, pertama gejalanya akan lebih ringan. Kemudian dengan banyaknya anak yang diimunisasi itu akan memberikan herd immunity atau kekebalan yang dari komunitas, dari kelompok. Jadi itu juga akan melindungi anak-anak yang mungkin belum bisa diimunisasi saat itu. Misalkan terkendala, misalkan dia ada pada anak-anak yang prematur, berat badan kurang dari 2 kilo, atau anak-anak yang dengan imunosupresan atau defisiensi imun, seperti itu. Jadi kita, dan apabila ibu-ibu tuh terkadang ada ketakutan nanti anak saya demam, biasanya takutnya gitu. Iya, nanti anak saya rewel segala macam. Padahal untuk demam dan rewel itu kan gejala yang ringan, dan sebenarnya kita juga bisa antisipasi dengan pemberian kompres, dengan pemberian paracetamol. Untuk efek proteksinya itu menurut saya itu ringan sekali, dan jadi nggak usah takut untuk diimunisasi. Iya betul, jadi pemirsa nggak ada alasan deh untuk udah dikasih gratis ya, pemerintah udah kasih, dokter anaknya udah ramah pula, masih nggak mau dibawa imunisasinya. Nah dok, ini kan beberapa kali sering terjadi kasus kejadian luar biasa ya dok ya, misalnya kayak polio atau difteri, pertusis. Nah itu kenapa dok? Padahal anak-anak ini sudah divaksin. Jadi yang untuk kejadian luar biasa itu seperti kemarin contohnya di tahun 2022 ada tiba-tiba, sebenarnya kan dari tahun 2014 ya kita itu sudah eradikasi polio. Jadi polio itu dari tahun 2014 itu sebenarnya udah nggak ada lagi. Tapi mungkin dari kemarin kita sempat COVID kan? Oh iya betul zaman jadi, COVID. Zaman COVID itu kan mungkin banyak anak-anak yang justru akhirnya imunisasinya tertunda, tidak diberikan imunisasi, di mana itu menyebabkan kuman-kuman atau bakteri itu dan virus-virus itu bisa menyerang anak-anak tersebut, sehingga seperti polio itu akhirnya ditemukan lagi pada tahun 2022. Karena sebenarnya kita sudah eradikasi, begitu muncul kan itu menjadi suatu kejadian yang luar biasa. Betul. Jadi harus ditangani secara cepat dan tepat. Iya, dan waktu itu saya ingat kita akhirnya rame-rame lagi seluruh anak tanpa memandang usia. Kita berikan vaksin lagi. Nah, kalau misalnya kita ngomong yang polio lah dok ya, kalau udah terjadi pada anak itu apakah bisa sembuh atau bagaimana? Jadi untuk polio sendiri itu karena dia menyerangnya ke sistem saraf, apabila sudah terkena itu biasanya
tidak bisa disembuhkan lagi dan biasanya dia akan menyebabkan efek yang permanen gitu. Cacat permanen. Cacat permanen. Jadi untuk itu makanya pentingnya kita memberikan imunisasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi itu jadi warning sekali ya untuk para ibu di rumah, karena kan kebanyakan ibu-ibu ini harus pinter gitu loh, apalagi di zaman era medsos sekarang saya rasa udah nggak aneh kalau seorang ibu tidak tahu apa saja yang harus diimunisasi untuk anaknya. Ya, pemirsa, kami juga nanti akan mengundang Anda bisa berkonsultasi langsung dengan dokter Danti, bisa melalui WA ya, nanti saya akan bacakan pertanyaannya, atau melalui telepon langsung berkonsultasi di nomor 0711 311 454 atau WA di nomor 0823 1198 1790 yang sesuai yang ada di layar televisi Anda. Bertanya juga boleh, tidak hanya soal imunisasi saja ya dok ya. Nah dok, anak dari lahir tuh diimunisasi, kemudian beberapa bulan diimunisasi lagi, beberapa bulan terus udah lewat nih bayi imunisasi lagi. Kenapa dok? Apa tidak ada imunisasi yang sekali seumur hidup seperti itu dok? Jadi kenapa sih kita harus imunisasi itu berkali-kali? Karena sebenarnya untuk efektivitas vaksin itu sendiri kan antara 70 sampai 95%. Dan untuk membentuk kadar antibodi yang cukup untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut itu tidak bisa hanya dilakukan sekali. Istilahnya kayak misalkan waktu sekali pertama suntik dia terbentuk antibodi sekian. Begitu disuntik kedua terbentuk lagi antibodi yang lebih banyak. Nah, di mana nanti setelah beberapa kali penyuntikan itu biasanya kadar antibodi akan menetap dan bisa memberikan efek proteksi hingga kurang lebih ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 25 tahun begitu. Terus kenapa kebanyakan imunisasi itu fokusnya ke anak-anak? Jadi kalau untuk imunisasi itu kenapa fokusnya ke anak-anak? Karena anak-anak ini sendiri karena pertama sistem imunnya itu lebih lemah dibanding orang-orang dewasa. Jadi karena itu penting untuk dilakukan imunisasi. Yang kedua, anak juga bisa terserang itu tidak cuma dari horizontal. Jadi bukan hanya terserang dari seorang yang sakit, tapi juga bisa transmisi dari vertikal dari ibu. Jadi kalau ibu punya penyakit tertentu, ada kemungkinan anak untuk tertular. Misalnya apa dok? Misalkan hepatitis. Makanya hepatitis itu diberikan pada hari pertama kelahiran, kurang dari 24 jam. Karena itu memang imunisasi itu dilakukan sejak dari umur anak-anak. Jadi kayak seperti hepatitis tadi, artinya ada kemungkinan biarpun ibunya kena hepatitis, anaknya bisa jadi tidak kena hepatitis. Bisa jadi. Nah kemudian imunisasi ini kan berlanjut lagi dok ya. Ada imunisasi dasar, ada imunisasi lanjutan. Nah dihubungkan sama imunisasi dasar ini tadi, kenapa perlu imunisasi lanjutan? Kan anak-anak tuh sudah mulai agak gede tuh biasanya kan imunnya udah agak lebih baik. Nah itu mengapa dok? Jadi seperti yang kita omongin tadi, imunisasi itu kan ada efek proteksinya. Misalkan ini tahan nih sampai umur 5 tahun kayak DPT itu, kenapa kita ada imunisasi dasar lagi di usia di kelas-kelas SD? Di SD ada lagi. Karena nanti kan terakhir diimunisasi kan usia 1,5 tahun. Sedangkan efek proteksinya itu bisa diberikan sampai 5 tahun. Karena itu di kelas 1 SD usia 6 sampai 7 tahun kita berikan lagi booster agar antibodinya itu menetap gitu. Baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan ngobrol lagi masalah imunisasi, dan Anda juga pemirsa di rumah bisa berkonsultasi tadi melalui nomor telepon atau bisa lewat WA juga yang akan nanti saya bacakan untuk dokter Danti ya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya
pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih masih tetap bersama kami. Kembali kita berbicara masalah pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak bersama Dr. Danti, dan saya ingin menginfokan bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung, tidak hanya masalah imunisasi aja ya, di nomor 0711 311 454 dan nomor 0823 11 98 17 90. Silakan di WA juga boleh, nanti saya akan bacakan untuk Dr. Danti. Nah, dokter, tadi kan kita bicara masalah imunisasi yang diulang-ulang. Nah, sekarang pun masyarakat itu masih ada penolakan loh dok, mengenai imunisasi ini, terutama di isu-isu yang tentang bisa bikin autis atau apa. Nah, mungkin dokter bisa berikan pencerahan sedikit, apakah memang benar ada hubungan antara imunisasi dan autis? Oke. Jadi untuk isu mengenai imunisasi dapat menimbulkan dampak autis ini sebenarnya sudah diteliti jauh, sudah 10 tahun yang lalu sudah keluar jurnal-jurnalnya juga sudah banyak yang membuktikan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara kejadian autis dengan imunisasi. Jadi dulu yang ditakutkan itu dari merkuri atau pengawet dari imunisasi tersebut yang dihubungkan dengan kejadian logam berat, ya, dok? Logam berat itu dengan autis. Namun sudah diteliti selama kurang lebih 10 tahun dan sudah dinyatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali. Jadi untuk ibu-ibu yang masih ada isu-isu yang simpang siur itu saya harap bisa menyaksikan acara ini dan yakin kalau imunisasi itu aman. Iya, pasti juga pemerintah kalau bahaya nggak mungkin dikasih ya, nggak mungkin pengen anak-anaknya ada yang kena autis gara-gara imunisasi. Nah, tadi kan dokter menjelaskan, mungkin dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu kalau untuk lahir tuh hepatitis yang pertama. Terus setelah itu beberapa bulan kemudian ada polio sama BCG. Kalau BCG untuk TBC. Nah, ini mengapa BCG ini penting untuk penyakit TBC ini? Jadi kenapa sih BCG itu dikasih usia kurang dari 1 bulan? Iya, kenapa? Terus bentol-bentol lagi gitu. Sudah bentol-bentol lagi. Jadi karena nggak lepas juga karena di Indonesia itu adalah negara nomor 2 terbanyak kasus TBC. Jadi karena itu pasti anak-anak usia dini pun, bayi-bayi itu pasti mungkin terpapar dengan kasus-kasus TBC. Karena itu untuk di kita itu usia kurang dari 1 bulan sebaiknya sudah diberikan TBC untuk menghindari kejadian TB yang berat. Seperti itu. Jadi kalau artinya kalau sudah di BCG masih bisa mungkin kena TBC? Masih. Nah, mungkin komplikasi TBC untuk anak-anak ini apa sih dok? Jadi kalau apakah lebih berat daripada orang dewasa atau bagaimana? Iya. Jadi kalau untuk TBC pada anak itu pertama kalau dia kan pasti walaupun gejalanya misalkan kita katakan ringan, hanya batuk, tapi karena adanya bakteri itu anak-anak itu biasanya akan terjadi gagal tumbuh karena energi atau makanan yang dia makan itu energinya sudah terpakai untuk memberikan makan-makan di kuman tersebut, di kuman TBC itu. Biasanya pada anak-anak itu, anak-anaknya akan jadi kurus, berat badan susah naik, biarpun kita sudah memberikan terapi gizi yang baik selama 3 bulan itu biasanya beratnya tidak naik. Jadi kan itu efek panjangnya juga, nanti pertumbuhan otaknya bagaimana, nanti apakah anaknya jadi stunting. Untuk gejala-gejala beratnya itu bahkan bisa menimbulkan TBC, meningitis TB. Jadi meningitis itu radang selaput otak gara-gara TBC dan kejadiannya itu cepat. Biasanya itu dalam 5 hari sudah terjadi penurunan kesadaran dan sulit untuk disembuhkan. Makanya mengapa kita tuh kok buru-buru banget gitu ngasih BCG itu di bawah usia kurang dari 1 bulan. Baik, tuh itu informasi pencerahan sekali mengapa jangan ditunda seperti itu. Nah, tadi dokter ngomong tentang stunting dan imunisasi. Ada hubungannya nggak sih dok antara stunting dan imunisasi ini? Baik, jadi kalau untuk hubungan secara langsung mungkin enggak, tapi hubungan jangka panjangnya mungkin ada. Kenapa? Jadi kalau untuk anak-anak yang mungkin dia tidak mendapatkan imunisasi, otomatis anak-anak tersebut pasti gampang terserang penyakit. Lebih mudah sakit. Dikit-dikit pilek, dikit-dikit demam, dikit-dikit ternyata campak. Kalau anak lagi demam itu kan pasti nafsu makan turun, berkurang, berat badan turun, dan untuk mengejarnya kan itu nggak mudah ya untuk naikin berat badan anak itu sulitnya luar biasa. Jadi mungkin ada efek yang tidak langsung antara anak yang tidak diimunisasi dengan kejadian gizi kurang atau stunting. Iya, karena anak-anak ini kan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi jumlah
jumlah kalori yang dibutuhkan itu jauh lebih besar dari dari kita orang dewasa ya dok ya. Nah kemudian tadi kan ada yang dokter bilang ada imunisasi wajib, ada imunisasi tidak wajib. Nah imunisasi tambahan, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit imunisasi tambahan ini seperti apa dok? Jadi tadi kan sudah kita sebutkan imunisasi-imunisasi dari yang wajib dari pemerintah. Jadi untuk imunisasi tambahan itu sendiri itu bisa didapatkan langsung bisa ke dokter spesialis, bisa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi itu kita ada vaksinasi yang tambahan itu ada untuk influenza. Ya, jadi influenza ini juga kok cuma menyerang untuk flu aja enggak. Ya, jadi influenza itu juga untuk mencegah pneumonia juga bisa. Kemudian ada untuk hepatitis A. Hepatitis A ini juga untuk mencegah dari radang hati biasanya. Kemudian kita juga ada vaksinasi tifoid, apalagi kan untuk anak-anak usia di atas 2 tahun yang udah ikut makanan keluarga, yang sudah jajan, itu kan rentan terkena tipes. Jadi itu bisa dilakukan sejak anak usia lebih dari 2 tahun. Kemudian juga ada sekarang vaksinasi dengue. Itu dengue itu sudah yang terbaru itu bisa diberikan untuk anak usia lebih dari 6 tahun. Vaksinasi dengue untuk demam berdarah. Iya. Kita kan daerah yang endemik demam berdarah ya dok ya, dan kasus kejadian kematian karena demam berdarah itu selalu ada. Nah mungkin dokter bisa ceritakan sedikit tentang vaksin baru ini. Saya rasa pemirsa di rumah banyak yang belum terpapar. Jadi kalau untuk vaksin dengue ini sebenarnya udah keluar dari sekitar tahun lalu. Jadi ini sebenarnya ada 2 jenis tipe vaksin. Yang pertama itu vaksinnya itu awalnya untuk anak-anak yang mulai usia dari 9 tahun ke atas. Terus dia juga harus diberikan pada anak-anak yang belum pernah terkena dengue. Namun sekarang tahun kemarin sudah ada vaksinasi terbaru. Jadi vaksinasi demam berdarah ini bisa diberikan mulai dari usia lebih dari 6 tahun. Diberikan 2 kali dosis dan itu bisa diberikan tanpa memandang pernah terkena demam berdarah atau tidak gitu. Jadi sebenarnya vaksin ini oke lah dok ya, apalagi daerah kita gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari pemirsa kita di rumah dok. Dia bertanya, dokter kenapa setelah vaksin itu kadang-kadang anak saya panas? Gitu. Jadi kenapa sih abis vaksin panas, rewel gitu? Karena kan kita tadi memberikan antigen ya, jadi entah itu virus atau bakteri yang kita lemahkan atau bakteri yang tidak aktif, dan itu digunakan untuk merangsang antibodi. Nah, refleks tubuh kita pasti kalau ada barang lain atau antigen itu yang masuk pasti ada respon imun. Respon imun itu terbentuk juga pasti menyebabkan demam. Karena itu biasanya memang efek tersering dari vaksinasi itu demam. Tapi insya Allah itu nggak membahayakan kalau memang cukup dengan diberikan kompres atau ibu juga bisa biasanya sebelum pulang juga dibekali oleh paracetamol. Nah terus kan vaksin ini seingat saya waktu anak saya dulu ya dok, ada vaksin yang bikin panas, ada yang tidak panas gitu. Sebenarnya mana yang lebih bagus dok? Sebenarnya kalau untuk efektivitasnya sendiri kurang lebih sama, jadi nggak, cuma kalau untuk vaksin yang tidak panas ini sebenarnya dia itu istilahnya lebih banyak isinya. Jadi kalau untuk yang bisa menyebabkan panas itu kan biasanya DPT ya. DPT itu kan kalau yang biasa itu biasanya terdiri dari combo 5 vaksin itu. Nah, tapi kalau yang tidak panas itu juga biasanya disertai jadi dia 6, jadi lebih banyak gitu. Jadi lebih ekonomis, lebih menguntungkan juga. Untuk efek demam itu kadang mungkin masih timbul, tapi memang tidak biasanya tidak terlalu tinggi untuk vaksin itu gitu. Oke dokter, ini ditanyakan lagi sama pasien kita. Dokter bagaimana, saya mau bertanya, bagaimana jika anak usia 3 tahun yang sebelumnya belum sama sekali divaksinasi, apakah masih bisa divaksinasi? Nah, gitu. Ibu ketinggalan ya, tapi tetap itu ya dok, silakan dok. Iya, jadi untuk
ini pertanyaannya bagus banget. Iya, Jadi untuk Ibu Kenny. ibu-ibu yang ketinggalan nih vaksinnya kemarin, atau misalkan, Dok, waktu lahir itu lagi COVID, saya takut gitu. Sekarang baru sadar, oh penting nih vaksin, nggak usah khawatir. Jadi vaksin itu bisa dikejar, bisa dikejar dan pemberiannya itu bahkan bisa dikombinasi. Jadi tidak hanya satu vaksin, dalam sekali datang bisa diberikan 2 jenis vaksin gitu. Jadi untuk catch up atau untuk imunisasinya itu bisa kita kejar gitu. Baik, jadi Ibu Kenny yang ada di rumah jangan khawatir, tetap dikejar vaksinnya karena usia 3 tahun masih butuh banget vaksinnya ya, apalagi untuk sampai dia gede-gede nanti. Dan untuk ibu bisa nanti langsung ke dokter Danti aja di Rumah Sakit Islam Az-Zahra ya. Baik pemirsa, kami kembali juga mengundang Anda, silakan Anda untuk yang ingin berkonsultasi ya dengan dokter Danti, silakan untuk mengirimkan WA di nomor telepon yang sudah ada di layar televisi Anda nih. Ini ada pertanyaan lagi. Dokter, apakah manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari imunisasi bagi kesehatan anak? Dan apa tanggapan dokter terhadap kekhawatiran sebagian orang tua mengenai efek samping dari imunisasi? Oke. Jadi kalau dampak jangka pendek dan jangka panjang, jadi untuk jangka pendeknya sendiri, jadi anak-anak itu kan terbentuk antibodi, jadi dia itu tidak rentan terkena sakit, pun kalau dia terkena sakit itu gejalanya sangat ringan biasanya. Betul. Kemudian untuk gejala jangka panjang tadi, jadi kalau anak-anak yang imunnya bagus, jadi pasti tumbuh kembangnya akan bagus karena dia untuk tidak akan ada masalah untuk makan, misalkan untuk pertumbuhannya itu insya Allah bagus kalau anak-anak yang dengan imunisasi lengkap. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua. Yang kedua, bagaimana tanggapan dokter tentang kekhawatiran sebagian orang tua mengenai efek samping imunisasi tadi? Jadi kan efek samping imunisasi itu kan tadi efek samping terseringnya itu kan sangat ringan. Biasanya hanya ada demam dan bengkak di sekitar daerah penyuntikan. Untuk efek samping yang berat itu sangat jarang, bahkan sampai bisa hanya 1 dari 3,3 juta kasus. Jadi sangat jarang sekali dan menurut saya itu lebih jangan dikhawatirkan, lebih fokus untuk manfaat yang diterima dari pemberian vaksin gitu. Lebih banyak, istilahnya itu lebih banyak manfaatnya. Kasus efek samping yang berat itu sangat jarang, 3,3 juta ya, dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari vaksin ya. Baik, dokter, kita harus jeda terlebih dahulu, kita harus promo, dan pemirsa kami akan kembali membicarakan pentingnya masalah vaksinasi. Anda juga silakan ingin bertanya, silakan boleh diketik, nanti saya akan bacakan ke dokter Danti, tapi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih masih tetap bersama kami. Kita berbicara masalah vaksinasi dan ada dokter Danti. Dokter Danti ini adalah merupakan dokter spesialis anak yang berpraktek di RSIA Az-Zahra ya dok ya. Dan untuk ibu tadi ada kan yang nanya mengenai mau catch up apa, itu bisa semuanya di Rumah Sakit Az-Zahra ya, Rumah Sakit Az-Zahra. Itu ada diskon khusus ya untuk vaksin pemerintah, cuma hanya membayar 50.000 saja. Untuk vaksin yang tidak ditanggung oleh pemerintah sedang ada diskon 15%, dan Rumah Sakit Az-Zahranya juga menerima berbagai metode pembayaran ya dok ya. Ada BPJS diterima, pasien umum juga diterima, dan asuransi juga bisa diterima. Kalau dokter sendiri prakteknya dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa aja dok? Hari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumatnya dari jam 8 sampai jam 11. Untuk hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 11. Jadi bisa pagi hari ya, bisa pagi hari untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin berkonsultasi dengan dokter Danti. Dan kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya langsung dengan dokter Danti, tidak harus masalah imunisasi, bisa juga masalah yang lain, untuk di nomor 0711 311 454 atau di WA di nomor 0823 1198 1790. Nah ini juga dokter ditanyakan itu tadi sama pemirsa di rumah, dokter, beda vaksin dari pemerintah sama non pemerintah itu apa katanya? Jadi kalau untuk beda vaksin dari pemerintah non pemerintah itu
Jadi sebenarnya kurang lebih sama saja dengan efektivitas yang sama, cuma dari vaksin dari non pemerintah itu adalah vaksin-vaksin tambahan yang tidak tercover dari pemerintah. Jadi itu yang tadi disebutkan. Jadi ada vaksinnya itu ada tambahan tadi seperti influenza, seperti tifoid, seperti dengue itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu yang mungkin harus berbayar. Gitu. Dan pemirsaannya mungkin nggak tahu ya, sebenarnya vaksin-vaksin itu dulu waktu zaman anak saya, rotavirus sama pneumokokus itu bayar. Dan itu harganya nggak bisa dibilang murah ya, 750.000 ya. Dan pemerintah sudah menanggung pemirsa. Jadi saya rasa sudah tidak ada alasan lagi untuk pemirsa menunda vaksinasi untuk anak-anaknya ya. Nah dokter, saya ingin juga bertanya mengenai vaksin yang juga diberikan pada anak-anak SD ya waktu itu untuk anak perempuan, anak perempuan vaksin HPV. Mungkin dokter bisa jelasin karena masih ada sedikit penolakan ya. Mungkin belum tahu lah pemirsa di rumah ini mengenai pentingnya vaksin HPV ini. Mungkin dokter bisa jelasin sedikit. Jadi untuk vaksin HPV sendiri, HPV ini adalah penyebab tersering dari kanker serviks gitu. Jadi vaksinasi ini diberikan dengan pemberian 2 kali dosis untuk usia kurang dari 15 tahun. Tapi untuk apabila baru mau diberikan setelah usia 15 tahun itu pemberiannya sampai 3 dosis. Jadi untuk anak-anak SD sendiri kan sudah ada programnya nih sebenarnya dari pemerintah, sudah dibayarkan. Padahal kalau sayang banget kalau ibu-ibu itu menolak karena angka kematian dari kanker serviks ini sendiri sangat tinggi. Maka dari itu pemerintah mengupayakan untuk anak-anak usia SD, usia kelas 5, kelas 6 untuk diberikan vaksin HPV. Iya, jadi nggak ada alasan buat takut lagi ya dok ya. Nah dok, ini ada pertanyaan, anak saya disuntik vaksin terus bengkak dan merah. Nah apa yang harus saya lakukan dok? Jadi kalau untuk bengkak dan merah itu sendiri sebenarnya memang efek samping ringan itu bisa dilakukan dengan memberikan kompres dingin. Jadi kompres dingin aja di daerah bekas suntikan gitu. Anak biasanya kan kalau dia bengkak tuh juga nyeri, boleh dikasih tambahan paracetamol juga untuk mengurangi rasa nyerinya gitu. Jadi nggak perlu terlalu takut ya. Itu efek samping yang biasa ya, yang penting tuh efek proteksinya seperti itu ya dokter ya. Nah dokter tadi kan dokter menyarankan imunisasi tambahan. Nah ada influenza, vaksin influenza. Ada kondisi-kondisi tertentu nggak yang lebih dianjurkan seperti itu? Kan ini bukan wajib ya artinya ya, bukan imunisasi wajib seperti itu. Jadi untuk vaksin influenza ini kan kita untuk mencegah flu, pneumonia seperti itu biasanya. Justru untuk anak-anak yang dengan kondisi imunnya itu lebih lemah, itu misalkan dia dengan penyakit kronis, pasien-pasien dalam pengobatan, itu justru penting untuk diberikan vaksin-vaksin tambahan seperti ini karena dia kan memberikan efek proteksi. Jadi untuk pasien-pasien yang imunnya lemah itu tidak kalau terkena flu itu tidak akan menjadi berat gitu. Kadang kan kalau imunnya lemah kena flu sedikit kok jadi berat, jadi sesak, jadi pneumonia, harus gitu. dirawat Harus seperti itu. Justru anak-anak yang dengan imun yang lebih lemah itu justru penting untuk memberikan imunisasi lengkap, juga bisa diberikan imunisasi tambahan seperti itu. Dok, tadi kan dokter menjelaskan pentingnya imunisasi. Mungkin dokter bisa jelasin biar ibu juga tahu bahwa ada kondisi-kondisi yang seperti apa sih yang anak itu tidak dianjurkan untuk imunisasi. Jadi untuk kondisi-kondisi sebenarnya tidak banyak kondisi-kondisi di mana imunisasi itu menjadi kontraindikasi lah ya, atau tidak bisa diberikan. Kondisi-kondisinya itu hanya jika terjadi pernah ada reaksi alergi berat, di mana reaksi alergi berat ini bukan cuma merah-merah, tapi sampai sesak, sampai pingsan. Bila ada reaksi alergi terhadap imunisasi seperti itu, maka memang boleh untuk tidak diberikan imunisasinya terlebih dahulu. Kemudian apabila dia memang dalam kondisi mendapatkan obat-obatan atau dalam terapi imunosupresif, di mana jadi kadar imunnya lagi lemah, itu juga boleh ditunda pemberiannya sampai pengobatannya selesai kurang lebih 3-6 bulan. Kemudian kalau anaknya cuma batuk dikit, cuma batuk, pilek, itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak masalah. Nggak masalah gitu.
kadang juga ada ibu yang, dok tapi anak saya misalkan alergi telur seperti itu. Kalau alergi telur gimana dok? Itu juga sering ditanya. Jadi untuk yang alergi telur itu sebenarnya tidak, kalau gejalanya ringan itu misalkan dia cuma gatal, dan itu tidak menjadi kontraindikasi untuk pemberian imunisasi gitu. Kecuali memang kalau yang dia makan telur terus dia langsung sesak, pingsan, itu memang baru ada alternatif kita pemberian imunisasi yang lain yang tidak mengandung telur. Oke, jadi ada telur ya di dalam vaksin itu. Nah dokter, ini pertanyaan dari pasien kita juga. Dokter, dulu anak saya yang pertama ada vaksin polionya ditetes, terus ada yang disuntik. Nah itu bedanya apa gitu? Berarti ini ibunya perhatian banget ini pasti ya. Jadi benar Ma, jadi imunisasi polio itu memang pemberiannya dengan dua cara. Pertama dengan pemberian oral atau tetes. Itu kenapa harus diberikan tetes? Karena polio ini penyebarannya itu fekal oral, itu jadi dari mulut. Jadi apa yang masuk ke mulut itu bisa menjadi sumber infeksi. Nah itu kenapa diberikan tetes, agar terbentuk imun di area usus. Jadi jangan sampai polionya itu udah masuk gitu. Makanya kita ada polio tetes. Sedangkan polio yang suntik itu diberikan untuk merangsang antibodinya akan jauh lebih tinggi terbentuknya gitu. Jadi kalau kenapa untuk eradikasi polio ini sendiri memang diprogramkan pemberian polio yang injeksi dan tetes, dua-duanya harus diberikan gitu. Jadi dua-duanya diberikan. Mungkin ibu ini mengalami yang dua-duanya tuh diberikan semua. Nah itu juga pertanyaan ini, dokter, kenapa vaksin tetanus diberikan terus sampai diberikan terus ya? Apa ada hubungannya sama anak-anak sekolah yang sering main terus sering jatuh atau gimana sih dok? Gitu. Jadi karena kan kalau tadi kan pembentukan antibodinya tadi kan bertahan sampai usia 5 tahun nih. Setelah itu kan kenapa dikasih lagi ya? Karena anak-anak itu kan usianya sedang aktif-aktifnya, apalagi usia sekolah. Jadi untuk dan tetanus itu juga sangat menyeramkan sih sebenarnya, karena anak itu jadi kaku, badannya kaku, tidak bisa bergerak, sensitif terhadap suara, sensitif terhadap cahaya itu, dan perawatannya itu membutuhkan waktu yang lama. Karena itu pemberian vaksin tetanus itu memang kita ulangi lagi di usia sekolah agar terbentuk antibodi yang cukup untuk melindungi dia sampai kurang lebih 10 tahun ke depan gitu. Mungkin saya ini juga jadi penasaran ya, maksudnya setelah anak itu diimunisasi dengan lengkap tetanus, luka yang seperti apa sih yang harus kita kasih vaksin lagi? Kan ada tuh vaksin yang di rumah sakit gitu dok. Jadi kalau untuk terutama luka-luka yang kotor dan dalam, jadi seperti tertusuk, paku, atau di daerah atau dia bermain di lukanya itu yang dalam gitu, dan daerahnya tuh kotor karena di situ tempat si tetanus itu. Artinya paku tuh termasuk kriteria ya dok ya. Nah, dok ini kan sering beredar juga berita tentang rabies ya dok ya. Nah itu rabies itu divaksin atau bagaimana dok ya? Iya, jadi kalau untuk rabies itu memang dilakukan pemberian vaksin tapi setelah terpapar. Jadi itu gunanya untuk jangan sampai antigen yang masuk itu, toksin-toksinnya itu menyebar lebih luas ke persarafan. Dan itu diberikannya memang tidak cuma 1 kali tapi 3 kali di hari 7, 21, 14 dan 21 gitu. Oke. Iya, karena kan ngelihat agak ngeri juga ya ngelihat yang di informasi-informasi yang di Instagram. Nah, dokter juga ditanyakan tadi mengenai vaksin dengue. Dia bertanya, apakah vaksin dengue ini bisa efektif mencegah penyakit demam berdarah? Terus kalaupun misalnya saya vaksinkan anak saya, apakah cukup 1 kali atau harus berapa kali dokter? Jadi untuk efektivitasnya sendiri kan itu sampai ke 90% untuk pencegahan. Dan kita tadi kan sudah jelaskan juga kalau anak divaksin itu belum tentu tidak terkena sama sekali, namun kalaupun terkena pasti efeknya itu akan sangat ringan. Dan untuk pemberiannya itu tidak bisa cuma 1 kali, karena untuk mencapai efektivitas yang 90% tadi itu untuk vaksinasi yang terbaru ini diberikan 2 kali dengan jarak 3 bulan.
Oh, jadi supaya mencegah komplikasi berat daripada dengue tadi. Nah, dokter, saya ingin juga bertanya, kalau tadi kan dokter ngomong soal BCG yang diberikan di awal, harus di awal. Bagaimana kalau terlupa? Tadi kayak kasus Ibu Kenny tadi, 3 tahun, jangan-jangan anaknya belum dapat BCG. Nah, itu gimana, dok? Jadi kalau untuk BCG sendiri itu apabila dia usianya sudah lebih dari 3 bulan, itu kan kita pasti dengan angka kejadian TBC yang sangat banyak di Indonesia, kita kan pasti sudah khawatir apakah anak ini sudah terkena atau belum. Kalau anaknya sudah terkena kan untuk apa kita berikan lagi imunisasi, berarti kan kita harus cari tahu apakah dia sudah terkena penyakit TB untuk dilakukan pengobatan atau tidak. Karena itu biasanya untuk anak-anak yang usia lebih dari 9 bulan, karena kita takutkan dia sudah terpapar dengan TBC, biasanya kita lakukan uji mantuks dulu untuk memastikan apakah anak ini sudah terkena TBC atau belum. Apabila dari hasilnya negatif, anak terbukti belum terkena TBC, maka bisa kita lakukan pemberian BCG. Oh, jadi boleh diberikan BCG asal mantuknya tadi negatif seperti itu, dokter ya. Nah, dokter, ini ada juga yang bertanya mengenai vaksin cacar. Ada vaksinnya, dok? Ada. Nah, itu mungkin dokter bisa jelasin dulu manfaatnya atau apa gimana tentang vaksin cacar. Jadi untuk cacar ini sendiri itu cacar air ini diberikan vaksinasinya itu mulai dari usia 1 tahun. Kita berikan 2 kali dosis, itu memang untuk mencegah cacar air, karena untuk cacar air ini kan sendiri sudah mungkin dari secara klinis juga tampaknya kalau kena cacar itu kan gitu. Apalagi kena muka gitu kan. Tapi untuk apabila biasanya anak-anak yang sudah mendapatkan vaksin cacar itu justru gejalanya enggak terlalu signifikan, enggak berat. Jadi mungkin cuma muncul 1, 2, enggak terlalu banyak. Enggak sampai kadang suka rusak kulitnya, dok ya, sampai itu. Baik. Jadi ibu juga bisa melakukan vaksin cacar di anak usia di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun. Baik, kita jeda terlebih dahulu ya, dok ya, dan pemirsa, kita akan kembali berbicara masalah vaksinasi ini, imunisasi ini setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama saya Marlia Revianti dalam segmen Halo Dokter. Pada kesempatan sore hari ini kita berbicara masalah pentingnya imunisasi kesehatan bagi anak-anak, dan ini ada di segmen terakhir. Kami masih membuka satu sesi lagi. Untuk Anda yang ingin bertanya pada Dokter Danti bisa di nomor 082311981790 melalui WA saja, nanti bisa saya tanyakan langsung. Dan Dokter Danti ini ada di RS Az-Zahra ya, dok ya, yang akan yang kalau ibu-ibu di rumah ingin berkonsultasi dan membawa anak untuk vaksinasi bisa dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 11. Jam 9 sampai jam 11 ya, di RS ya, di RS Az-Zahra Palembang, RSIA Az-Zahra Palembang. Nah, dokter, tadi kita sudah berbicara banyak hal tentang imunisasi ya, dan mungkin satu hal yang imunisasi yang penting juga itu imunisasi campak. Mungkin dokter bisa jelaskan kenapa penting imunisasi campak. Jadi untuk imunisasi campak ini sendiri kenapa sih sampai dimasukkan ke program pemerintah dan tampaknya penting sekali gitu untuk dilakukan. Karena campak ini sendiri bukan hanya menyerang anaknya, kenapa kita berikan itu juga untuk mencegah campak itu terkena pada ibu hamil. Karena kalau campak itu terkena pada ibu hamil itu bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Itu jadi kepalanya bisa kecil, dia bisa ada gangguan jantung, dia bisa ada gangguan mata, dia bisa ada gangguan hati. Jadi efeknya itu sangat besar sekali apabila imunisasi campak itu tidak diberikan gitu. Oke, dan mengapa diberikan ke anak-anak, dok? Jadi, kenapa tidak divaksin ibunya saja? Jadi kalau kenapa diberikan pada anak-anak? Jadi pada anak-anak itu kan untuk pembentukan antibodi yang pertama. Jadi tidak hanya jadi dari anak-anak itu sudah diberikan vaksin sehingga dia menyimpan antibodi. Jadi diharapkan pun nanti ketika anak itu dewasa dan hamil itu sudah terbentuk antibodi untuk campak itu sendiri gitu. Karena itu diberikan dari usia-usia anak. Oke.
kita pernah kejadian tahun berapa ya dok ya, apa berhubungan sama COVID atau apa, kejadian difteri waktu itu dok ya, mulai banyak sekali. Nah itu padahal beberapa kasus tuh sudah divaksin sebenarnya. Nah menurut dokter kenapa dok bisa terjadi hal itu? Jadi kalau untuk kenapa bisa terjadi difteri, karena tadi itu, karena apabila anak itu tidak ada beberapa anak yang memang misalkan tidak sempat, atau anak-anak yang tidak diberikan vaksin, itu kan dia akan bisa menjadi sumber penularan bagi anak-anak yang lain apabila terkena difteri. Dan difteri ini jangan dipandang remeh ya, karena dia itu efeknya itu sangat panjang, perawatannya pun juga bisa lama, karena efeknya itu tidak hanya pada minggu-minggu pertama, bukan cuma kita takut ada sumbatan jalan nafas, tapi juga kita masih harus melakukan perawatan dan pengamatan, karena pada minggu kedua dia bisa efeknya ke jantung, ke gangguan irama jantung, pada minggu ketiga dan keempat dia bisa menjadi gangguan saraf, malah bisa menimbulkan kecacatan juga. Baik, gitu. Artinya bahaya. Tuh artinya ngerti ya pemirsa betapa pentingnya vaksinasi. Nah ini dokter, ada pasien bertanya, dokter anak saya menderita autoimun lupus, apakah boleh anak saya untuk mendapatkan vaksinasi? Baik. Tapi nggak dijelasin umur berapa ini. Jadi untuk lupus, untuk anak-anak dengan imunodefisiensi itu justru perlu untuk diberikan imunisasi tadi. Jadi boleh diberikan, nanti juga dengan pengamatan dulu. Jadi apakah saat itu kondisinya memang lagi bagus, apakah waktu itu sel darah putihnya sedang bagus. Dengan pengamatan terlebih dahulu, dengan kondisi klinisnya juga, itu tetap boleh untuk diberikan imunisasi. Ya, jadi mungkin ibu yang anaknya dengan kondisi-kondisi khusus mungkin baiknya memang melakukan vaksinasi itu di dokter spesialis saja, seperti itu ya dok ya, jangan di. Nah dokter, ini kan orang tua tuh bertanya, apa bedanya vaksinasi di puskesmas sama di dokter praktek seperti itu? Apakah sama saja atau yang di dokter praktek itu lebih bagus? Jadi sebenarnya ini pertanyaannya selalu ditanyakan ya. Sebenarnya untuk sudah kita jelaskan juga bahwa sebenarnya efektivitasnya sama. Cuma mungkin untuk yang di dokter praktek itu ada yang pemberiannya berbeda. Misalkan dari pemerintah kan untuk PCV kita pemberiannya 2 kali dengan pemberian 1 kali booster. Sedangkan untuk program imunisasi dari dokter anak dari IDAI itu pemberiannya bisa diberikan 3 kali dengan 1 booster. Nah untuk efektivitasnya sendiri cuma perbedaannya sekitar 5%. Jadi untuk pemberian 2 kali yang dari program imunisasi nasional itu efektivitasnya itu sampai 90%, sedangkan untuk yang pemberian 4 kali itu sampai 95%. Jadi sebenarnya untuk efektivitasnya itu tidak jauh berbeda. Jadi untuk orang tua itu nggak usah khawatir dan nggak usah ragu dengan produk-produk imunisasi di puskesmas, itu juga nggak usah ragu, karena itu kan sudah program nasional dan pasti sudah terbukti efektivitasnya untuk melindungi anak-anak dari penyakit-penyakit berat tersebut. Iya, jadi mungkin ibu-ibu sesuaikan saja sama kantong budgetnya ya. Kalau misalnya memang ada, tidak apa-apa, langsung kontrol sama dokter spesialis. Tapi kalaupun misalnya terbatas, silakan di puskesmas itu semuanya lengkap. Nah, dokter ini ditanya, ada pertanyaan lagi, dokter bolehkah anak gizi buruk diberikan vaksinasi? Oke. Jadi untuk kondisinya sama seperti kondisi khusus tadi, berarti kan kita lihat dulu untuk kondisi imunnya bagaimana, apakah untuk imunitasnya bagus atau tidak. Apabila dia kondisi imunnya bagus, tetap bisa kita berikan imunisasi. Oke. Dok, terus untuk imunisasi ini sampai umur berapa sih dok kalau untuk kategori anak-anak diberikan? Seperti itu? Jadi kalau untuk kategori anak-anak itu sebenarnya imunisasi itu sampai kategori anak-anak itu kan dari usia 0 sampai 18 tahun sebenarnya. Jadi untuk imunisasi remaja tadi kan yang seperti HPV itu kan bisa diberikan usia remaja kan, bisa kalau misalkan ibunya telat, oh baru tahu nih ternyata ada HPV nih gitu. Itu kan misalnya anak saya dok udah usia 17 tahun mau diberi HPV, oh tetap bisa pemberian tapi dengan 3 kali dosis. Tapi untuk misalkan dia ikut di program pemerintah di usia kelas 5-6 SD itu pemberiannya 2 kali dosis dan ditanggung pemerintah. Jadi ibu-ibu ayo jangan takut, jangan khawatir, ikutin aja program imunisasi nasional kita di sekolah, di BIAS ataupun di sekolah gitu.
Ya, artinya kalau untuk yang remaja ya itu ya dok ya, ketika usia-usia remaja. Nah, untuk anak HIV dok, untuk anak dengan anak dengan HIV/AIDS itu bagaimana aturan pemberian imunisasi? Oke. Jadi untuk anak HIV itu juga kita sebutnya dengan kondisi khusus ya. Jadi kita itu tetap bisa kita berikan, justru dia juga penting untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap dan tambahan dengan memandang nanti kita cek dulu kadar imunnya itu kalau kita cek itu kalau ininya CD4. Jadi kita akan melihat kadar CD4-nya apabila dia lebih dari 15% itu bisa kita lakukan imunisasi. Nah, anak-anak juga dengan kondisi khusus seperti Down syndrome atau penyakit-penyakit jantung bawaan itu semuanya sama. Bisa, sama. Dengan aturan yang sama. Dengan aturan yang sama. Bayi-bayi prematur pun prematur pun juga diberikan imunisasi dengan aturan yang sama. Paling kita melihat berat badannya apakah sudah mencapai 2 kilo atau belum. Jadi untuk kondisi-kondisi yang memang yang menjadi itu banget tuh artinya kalau alergi telur yang berat itu aja ya dok ya, sebenarnya kondisi-kondisi yang lain bisa diimunisasi. Nah, untuk imunisasi ini sendiri dok, yang tadi dokter ngomong yang misalnya tentang hepatitis, misalnya contohnya ibunya menderita hepatitis, apakah ada perbedaan vaksinasi antara ibu yang hepatitis dengan ibu yang tidak hepatitis untuk anak yang bayinya? Jadi kalau untuk hepatitis ini kan sendiri tadi kan memang bisa transmisi vertikal bisa diturunkan. Jadi untuk ini ya. Hepatitis B. Jadi pemberiannya itu memang agak berbeda kalau ibunya memang diketahui hepatitis. Jadi anaknya itu akan diberikan juga imunoglobulin atau antibodi spesifik untuk hepatitis itu. Jadi dengan diharapkan pemberian vaksin dan imunoglobulin ini akan mencegah terjadinya hepatitis. Jadi untuk anak-anak ini tetap kita berikan vaksin hepatitis B dengan pemberian imunoglobulin dan nanti akan kita cek kembali pada usia 9 bulan apakah anak terkena hepatitis atau tidak. Artinya memang ibu-ibu dengan kondisi khusus ini harus dibawa penanganan spesialistik ya. Nah dok, kita udah tiba di penghujung acara, mungkin ada yang dokter ingin sampaikan kepada pemirsa di rumah tentang imunisasi ini dok, silakan dok. Jadi untuk imunisasi itu sendiri sangat penting dengan efek samping yang minimal, namun memberikan efek proteksi yang sangat luar biasa besar. Jadi untuk itu ibu-ibu di rumah juga jangan khawatir, dan imunisasi juga merupakan hak dari setiap anak. Karena itu jangan takut untuk imunisasi, bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Terima kasih Dokter Danti ya. Jadi pemirsa jangan lupa untuk memvaksin anak Anda, mengimunisasi anak Anda. Untuk Anda yang ingin bertemu dengan Dokter Danti bisa di RSIA Az-Zahra dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu juga ada. Cuma agak lebih telat aja kalau hari Sabtu ya dok ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bersama kami selama kurang lebih 1 jam. Semoga apa yang kita bicarakan bisa membawa pencerahan untuk Anda. Saya Marlia Revianti undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.